Good morning, everyone. How are you today? Hopefully, you are in a very good condition. We meet again in the second meeting. Okay, so because we are in a second meeting, that's mean we are going to continue our lesson from Unit 2, Lesson 4. Where are my keys? To part E, F, and G. Nah, hari ini adalah pertemuan yang kedua. So, kita akan lanjut ke bagian yang lainnya dari Where Are My Keys, oke, yaitu bagian E, F, dan juga G. Gimana guys? Kalian sehat-sehat ya? Oke, semoga semuanya sehat ya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian yang E. Oke, part E, talk, just look and say. Oke, before you fill in the blanks, sebelum kalian semua mengisi titik-titik yang ada di bagian E ini, I will explain you a little bit about the guide. Nah, di situ ada guide. Miss Pipin akan mencoba menjelaskan untuk kalian ya. Nah, sebenarnya di sini ada pertanyaan dengan menggunakan where, yang menanyakan tentang tempat. Masih inget ya minggu lalu ya? Oke. Nah, penggunaan where itu diikuti dengan is atau are. Oke, di sini diikuti oleh is atau are. Oke. Menggunakan is jika sesuatu yang kita cari itu hanya satu. Menggunakan are atau diikuti are menjadi where are jika sesuatu yang kita cari itu lebih dari satu benda, oke, atau banyak. Misalnya keys, bukan key saja tapi keys, oke, berarti kuncinya banyak, lebih dari satu gitu ya. Lalu akan dijawab dengan it's. Nah, kalau hanya satu kalian bisa menjawab it's atau it is. Di mana misalnya it is in the drawer, it is in your bag, misalnya seperti itu ya. It is under your bag, misalnya seperti itu. Oh, ada di bawah tas kamu, ada di dalam tas kamu, misalnya seperti itu. Nah, kalau banyak where are my keys gitu ya, maka kalian menjawab dengan they are gitu, atau disingkat menjadi there gitu ya. Under your bag misalnya gitu. Oh, mereka ada di bawah tas kamu, atau they are in your bag. Oh, mereka ada di dalam tas kamu. Masih ingat ya penggunaan in dan under ya? Oke, in itu di dalam, sekali lagi in di dalam, kalau under di bawah ya, under di bawah. Nah, yuk silahkan sekarang isikan titik-titiknya seperti yang Miss Pipin jelaskan tadi. Nah, kalau pertanyaan berarti yang hilang di situ apa? Titik-titik my com gitu. Com itu apa sih, Miss? Com itu sisir. Terus bla 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 under your glasses. Papanya gitu. Titik-titik di bawah kacamata kamu. Terus nanya lagi dia. Bla 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 are my glasses. Titik-titik kacamataku. Dijawab lagi sama papanya. Bla 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 on the sink. Titik-titik di atas sink. Sink itu apa sih, Miss? Itu loh wastafel. Tuh, itu sink. Tuh, oke. Ya, tempat untuk cuci tangan biasanya, atau kalian bisa gosok gigi di situ gitu ya. Oke, guys. Di sini sebagai penugasan kalian ya. Jadi tolong diisikan. Oke. Nah, ya sekarang karena ini adalah sebagai penugasan kalian, maka kita akan langsung lanjut ke bagian yang berikutnya, di bagian F. Di bagian F seperti biasa kalian dengar dulu audionya, lalu Miss Pipin nanti akan coba bahas dengan kalian ya. Yuk kita dengar di bagian yang F dulu. Track 38. Talk Chest. Page 58. F. Picture prompts. Number 1. Where is the brush? It's in the drawer. Number 2. Where are the hairbands? They're under the brush. Number 3. Where
is the toothbrush? It's in the cup. Number 4. Where are the earrings? They're on the shelf. Number 5. Where is the towel? It's behind the door. Oke, itu tadi bagian mendengarkan dari picture prompts. Oke, dari bagian yang F. Tadi ada pertanyaan yang menggunakan where is gitu atau where are gitu ya. Nah, Miss Pipin tidak akan membahas secara lengkap semuanya dengan percakapan-percakapannya, tapi kita akan membahas dari gambar-gambarnya dulu, oke? Dan juga keterangan yang ada di situ. Yuk, dari gambar nomor 1 ada brush. Brush itu apa sih? Di situ sesuai gambarnya. Iya, sisir. Where is my brush gitu ya. Di mana sisirku gitu. Lalu di situ dikatakan dengan in the drawer. In berarti di dalam. Oke. In the drawer, di dalam laci gitu ya. Lalu nomor 2, hair bands. Hair bands itu apa ya, Miss? Hair bands itu ikat rambut, guys. Oke, sekali lagi ikat rambut. Lalu dijawab dengan under the brush. Under itu apa? Iya, di bawah brush, sikat gitu ya, di bawah sikat. Lalu di situ ada toothbrush, pasti tahu semua dong, toothbrush, ya sikat gigi. Terus di situ dibilang dengan in the cup. In the cup berarti ada di dalam cangkir gitu ya. Nah, selanjutnya ada earrings. Nah, lebih dari satu ya. Kalau earrings biasanya berpasangan kanan sama kiri ya. Kayak anting ya, anting-anting gitu ya. Nah, berarti banyak ya, berarti they are gitu ya. On the shelf, oke, on the shelf. On berarti di atas, shelf rak gitu ya, ada di atas rak gitu. Lalu yang selanjutnya yang terakhir itu ada towel. Oke, sekali lagi towel. Towel itu berarti handuk. Ya, sekali lagi handuk. Terus dibilang dengan behind the door. Oke, behind the door. Behind itu di belakang. Nah, guys, kalian di sini ada tambahan lagi. Kalau di minggu lalu kita hanya membahas dengan in dan juga under, sekali lagi in dan juga under. Nah, di sini kalian ada tambahan on dan juga behind. On itu di atas, sekali lagi di atas, berarti kebalikan dari in ya. Lalu behind di belakang. Oke, sekali lagi di belakang. Oke. Jadi towel atau handuknya di belakang pintu gitu. Biasanya gantungin di belakang pintu gitu ya. Oke. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh percakapan. Nah, kita juga sudah bahas kata-kata ini sesuai dengan artinya dalam bahasa Indonesia. Semuanya sudah tahu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang G. Nah, di bagian G kalian akan mendengarkan sambil membaca cerita. Nanti kita terjemahkan bersama-sama ya. Yuk kita baca dulu sambil mendengarkannya ya. Track 39. Reading chest. Page 59. G. Read and draw. Oh dear! Where is his watch? Is it under his book? Is it on the shelf? Oh dear! Where are his keys? Are they on the table? Are they in his pocket? Nah, itu tadi adalah dari reading chest karena kita sudah membaca dan juga sambil mendengarkannya. Nah, di situ itu kalian harus menggambarkan sesuatu. Apa itu ya? Yuk, coba kita terjemahkan dulu ya. Oh dear, katanya. Aduh, gimana nih? Terus where is his watch gitu ya. Bukan my ya, tapi his di sini. Oh, di mana jam dia gitu ya. Jam miliknya gitu. Is it under his book? Apakah ada di bawah buku dia? Apakah ada di bawah bukunya? Jadi dia bingung nyariin
jamnya itu ada di mana? Ada di bawah bukunya nggak ya? Ternyata mungkin nggak ada. Is it on the shelf? Apakah ada di atas rak gitu? Oh dear, katanya, aduh mate gue gitu kalau orang sekarang bilangnya itu. Aduh gimana ini gitu. Where are his keys? Nah, di manakah kuncinya? Ya, banyak ya kuncinya ya. Manakah kunci-kuncinya? Are they on the table? Apakah mereka ada di atas meja? Are they in his pocket? Apakah ada di dalam sakunya? Nah, kira-kira di mana ya? Dia ini bingung. Nyari-nyari watch sama apa tadi? Keys ya. Nah, kira-kira di mana menurut kalian? Coba lihat di gambar ada nggak ya? Gitu. Ayo. Nah, ternyata di situ ada where are his keys? Nah, di situ ditulis they're under the table. Nah, berarti Cok dikasih tanda yuk. Gambar bintang kah atau kasih love juga boleh. Oke. Atau mungkin bintang ya, gambar bintangnya di sebelah mana? Apakah di atas meja atau di bawah? Di situ tapi dibilangnya dengan under. Ayo, di atas atau di bawah? Ayo, under itu apa? Terus yang kedua ada where is his watch gitu ya. Jam tangannya di mana? Nah, di situ dibilang dengan it's on the shelf. Nah, on itu apa? Apakah di dalam, di atas, di bawah atau di belakang? Ayo, silahkan kasih tanda. Pakai bintang aja ya, biar gampang ya semua ya. Sudah, oke, kalau gitu kita cek. Nomor 1 kira-kira apa? Where are his keys? Oh, kunci-kuncinya di mana? Ya, dibilang dengan under. Under itu berarti di bawah. Jadi berikan tanda bintangnya di bawah meja ya. Kalau yang kedua, where is his watch? Terus dibilang dengan on, di, iya benar banget, di atas gitu ya. Nah, kalau di atas berarti tanda bintangnya, yuk digambar. Iya, kalian kasih gambar yang benar ya. Oke, so guys, sampai sini dulu. I think this all for today. Cukup sampai di sini. Tadi jangan lupa do not forget your assignment, yaitu di bagian E tadi ya. Oke. Next meeting tolong dibawa dan dikumpulkan. Oke, sekali lagi next meeting dibawa dan dikumpulkan untuk bagian E ini. Oke. So, that's all for today. I will see you next meeting. Jadi, cukup sampai di sini. Miss Upin akan jumpa lagi dengan kalian di minggu selanjutnya. Have a nice day. Semoga hari kalian menyenangkan and God bless you. Tuhan memberkati. Bye bye everyone.